Halo Sobat Coding, kembali lagi di channel saya Faiz Akmal dan kali ini kita akan membahas tentang conditional statement. Nah, di sesi keempat ini, eee, di mana kita akan fokus dasarnya yaitu bagaimana menggunakan if, else, dan elif. So, tonton saja video ini sampai akhir ya. Dan sebelum kita masuk ke apa, coding-nya, nah kalian harus memahami apa itu conditional statement. Pada dasarnya, kondisi statement memungkinkan program kita untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Misalnya, jika kondisi tertentu terpenuhi, maka program akan menjalankan suatu perintah. Jika tidak, program akan menjalankan perintah yang lain. Nah, kita sering menggunakan kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau hujan, kita akan membawa payung. Kalau tidak hujan, kita tidak perlu membawa payung. Nah, di Python kita bisa menggunakan conditional statement dengan cara yang serupa. Tentu saja kita akan ke materi codingannya. Oke, kita akan mulai dengan membuat folder terlebih dahulu. Salah ya. Nah, kita akan buat folder itu sesi 3. Ini sesi 4 ya karena sesi keempat. Nah, diisi yang kita akan buat yang pertama, yaitu mungkin adalah if .py. Ini ya. Nah, kita akan mulai dengan pernyataan yang paling sederhana yaitu if. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kodenya hanya jika kondisi yang kita berikan adalah true atau benar. Nah, seperti ini ya. Contoh, nilai sama dengan 80 buat variabel nilai sama dengan 80 jika nilai hmm, lebih besar jika nilai lebih mana ya temennya nih? Jika nilai lebih besar daripada 75, maka akan ada print selamat, selamat kamu lulus. Ini ya, selamat kamu lulus. Anda seru. Nah, seperti ini. Langsung saja kita akan mulai menjalankannya. Nah, saya akan jelaskan dari awal. Nilai variabel yaitu 80. Jika nilai ini lebih besar dari 75, akan membuat perintah print, selamat kamu lulus. Nah, jika ini kurang dari 75 seperti ini, tidak akan keluar sintaks apa-apa. Ini ya, tidak akan membuat perintah print dari awalnya. Nah, tidak ada hasil dari if ini ya, karena nilainya kurang dari 75. Nah, kita langsung saja ke selanjutnya. Nah, di selanjutnya kita akan mencoba menggunakan else di sini ya, teman-teman. Kita akan coba menggunakan else. Jika, nah kita langsung aja kita di bawahnya seperti ini. Enter, else. Jika nilai lebih besar dari 75 akan memberikan perintah print, selamat kalau kamu lulus. Jika tidak, maka ini
akan menjalankan perintah print, "Maaf," kita kasih, "Maaf, kamu belum lulus." Nah, seperti ini ya, teman-teman. "Maaf, kamu belum lulus." Saja kita run seperti ini, "Maaf, kamu belum lulus karena nilai kurang dari 75." Jika ini lebih dari 75, akan seperti ini ya, langsung run saja, ini. Nah, "Selamat kamu lulus." Nah, di contoh ini, jika nilai tidak lebih besar dari 75, maka program akan mengeksekusi blok else dan mencetak, "Maaf, kamu belum lulus." Jadi kita bisa memberikan alternatif berdasarkan kondisi tertentu. Mungkin seperti itu penjelasan dari codingan kali ini. Nah, terkadang kita ingin mengecek lebih dari suatu kondisi untuk kita bisa menggunakan elif yang merupakan singkat dari else if. Ini memungkinkan kita untuk mengecek banyak kondisi secara berurutan. Di kali ini kita akan menggunakan elif. Misalnya, nilai terjadi menjadi 85 dan di sini kita hapus dulu. Nah, untuk lebih besar ini kita tambahkan sama dengan ini. Jika sintaksnya seperti ini, mungkin seperti ini. Jika nilai lebih jika nilai lebih besar atau sama dengan 90, akan print, ini kita ganti dulu, print nilai kamu, nilai kamu A. Ini teman-teman, nilai kamu A. Nah, else, kita tambahkan lagi, ganti yang awalnya else kita menjadi elif. Ini teman-teman, elif nilai lebih, sebentar, gatal. Elif nilai lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 80, maka ini akan print nilai kamu, nilai kamu B. Kita bisa menggunakan elif lagi di bawahnya seperti ini, teman-teman. Elif nilai lebih besar sama dengan 70, maka kamu akan mendapatkan sebuah nilai kamu adalah C. Nah, di akhir kita bisa menambahkan else di akhir ya. Else jika tidak else else itu jika tidak memenuhi semua ini ya, jika tidak memenuhi 90, jika tidak memenuhi 80, jika tidak memenuhi 70, akan ke sintaks yang berakhir yaitu print nilai kamu di. Ini ya teman-teman, langsung saja kita akan print hasilnya seperti apa, run ya maksudnya. Nilai kamu B, nah seperti ini teman-teman. Jika ini
diubah ya mungkin ya, ini diubah jadi 60. Saya akan jelaskan. Nah, nilai kamu D, kenapa bisa D? Nah, pertama-tama nilai kita yaitu 60. Jika nilai kita lebih besar dari dari 90 atau sama dengan 90 nilai kamu A. Nah, ini tidak memenuhi kondisi, maka akan selanjutnya elif jika nilai lebih besar dari 80 atau sama dengan 80, nilai kamu B. Nah, ini juga belum terpenuhi kondisinya karena nilai kita 60. Selanjutnya, kita elif nilai lebih besar sama dengan 70. Ini juga belum terpenuhi juga. Makanya itu, kita mendapatkan nilai D. Ini adalah kondisi paling akhir dari nilai tersebut. Mungkin itu penjelasannya teman-teman. Dan untuk penjelasan codingan ini, eee, mungkin kita akan langsung lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan contoh penggunaan sederhana conditional statement. Nah, sekarang mari kita buat sebuah contoh aplikasi sederhana di mana kita bisa menggunakan conditional statement dalam program sehari-hari. Misalnya, kita ingin mengecek apakah seseorang sudah cukup umur untuk mendapatkan SIM atau surat izin mengemudi. Kita akan langsung saja membuat file baru bernama sim.py. Ini teman-teman. Nah, di dalam sim.py tersebut kita akan pertama-tama menginput usia. Karena ini berhubungan dengan SIM yang usia. Jika usia kita 17, if jika usia lebih besar sama dengan atau sama 17, maka akan print kamu sudah bisa membuat SIM. Jadi teman-teman, jika tidak else, titik dua, langsung kita enter, print, kurung, tanda kutip 2, kamu belum cukup umur untuk membuat SIM. Nah, ini teman-teman, langsung saja kita akan lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya, kamu sudah bisa membuat SIM. Nah, karena di sini kita cek apakah usia seseorang 17 tahun atau lebih. Kalau benar, kita beri pesan bahwa dia bisa membuat SIM. Kalau tidak, kita tampilkan pesan bahwa dia belum cukup umur. Seperti itu. Seperti itu. Kita langsung saja. Kadang kita juga perlu menggunakan nested conditional statement, yaitu kondisi di dalam misalnya kita ingin mengecek lebih dari satu syarat seperti elif. Saja kita akan membuatnya di sini, jika usia kita 18 dan kita akan tambahkan variabel baru yaitu punya KTP. Nah, apakah orang tersebut sudah punya KTP atau belum di umur 18 tahun itu? Dan jika punya KTP sama dengan true. Aduh duh duh duh, true, seperti ini. Jika usia lebih besar atau sama dengan 17, kita akan masukkan lagi sebuah perintah atau kita akan hapus ini dulu ya, teman-teman. Mungkin kita akan hapus ini, mmm, ini saja yang dihapus, L saja yang dihapus. Ini kita
Ctrl X ini teman-teman. Nah, jika di dalam jika ada jikanya juga. Jika punya KTP, titik dua, print, akan nge-print, usah kita langsung Ctrl+V, print, tadi kamu sudah bisa membuat SIM. Jika tidak, else, print, kamu butuh KTP untuk membuat SIM. Ini teman-teman. Nah, di atas ini belum saya beri else. Kita beri dulu else untuk yang if di atas, paling atas, else, print, itu kamu belum cukup umur untuk membuat SIM. Ini teman-teman. Nah, di sini kita mempunyai usia 18 dan KTP kita true atau juga disebut dengan kita sudah mempunyai sebuah KTP tersebut. Mmm, Langsung saja kita run. Seperti yang terlihat, kita pertama-tama mengecek apakah usia cukup. Nah, pertama-tama kita pasti akan mengecek usia apakah kita cukup ya. Nah, di sini usia kita cukup. Kalau iya, kita cek lagi apakah dia sudah punya KTP. Nah, setelah ngecek usianya cukup, kita cek apakah dia punya KTP. Dengan menggunakan nested conditional statement, kita bisa membuat keputusan yang lebih kompleks. Di sini, kamu sudah bisa membuat SIM karena kita sudah memiliki usia 18 dan kita sudah mempunyai KTP. Makanya kita sudah bisa membuat SIM. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi dalam conditional statement. Saat menggunakan conditional statement, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi terutama buat pemula. Yang pertama, jangan lupa memberi tanda titik dua setelah if, else, dan atau elif. Yang kedua, indikasi yang tidak benar. Nah, jika setelah if usia lebih besar sama dengan 17, kita harus memberi titik dua ya agar tidak terjadinya error. Nah, jika tidak ada titik dua seperti ini, akan langsung muncul sebuah error ya teman-teman. Nah, soal merah-merahnya error dan di Python kita harus menggunakan indentensi yang benar untuk menunjukkan blok kode yang ada di dalam kondisi. Tanpa indentasasi yang tepat, Python akan memberikan error ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini mungkin kita sudah 20 menit ya, 20 menit, mengenai conditional statement di Python, yaitu bagaimana menggunakan if, else, dan elif. Ini sangat penting untuk membuat program kita bisa berpikir dan, membuat keputusan. Offline. Kita akan belajar lebih dalam tentang penggunaan kondisi kompleks dan operator logika. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ke channel Faiz Akmal. Jika kalian merasa terbantu, kalau ada pertanyaan atau request materi lain bisa langsung saja kita tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye sobat coding.